Pagi itu, lini masa media sosial dibanjiri foto-foto Sarwendah dan seorang pria bernama Giorgio yang sedang berada di sebuah butik mewah di pusat kota Jakarta. Foto-foto itu memperlihatkan keduanya sedang tersenyum, memegang kain, dan mencoba busana elegan. Meski terlihat wajar bagi publik figur untuk fitting baju, namun ekspresi keduanya membuat netizen merasa ada sesuatu yang berbeda. Salah satu foto yang paling banyak dibagikan adalah saat Giorgio berdiri di belakang Sarwendah, membenarkan pita pada gaun yang ia kenakan. Kedekatan mereka terekam jelas, membuat banyak penggemar bertanya-tanya, apakah ini proyek profesional semata atau ada hubungan pribadi yang terjalin di antara mereka. Butik tersebut diketahui merupakan salah satu tempat favorit para selebriti untuk memesan gaun custom. Menurut keterangan pemilik butik, sesi fitting tersebut dilakukan secara tertutup, namun entah bagaimana foto-foto itu bisa tersebar di internet. Netizen mulai membanjiri kolom komentar di akun Instagram Sarwendah. Ada yang bertanya secara langsung, ada yang mengirim pesan pribadi, bahkan ada yang membuat thread panjang di Twitter membahas momen tersebut. Beberapa akun gosip pun mulai membuat postingan dengan judul clickbait, seperti Sarwendah dan pria misterius di butik. Ada apa? Atau tertangkap kamera, Sarwendah fitting gaun bersama Giorgio. Di sisi lain, Sarwendah memilih diam. Ia tidak menanggapi komentar netizen dan hanya membagikan foto-foto kegiatannya bersama anak-anak di Instagram Story. Sikap diam ini justru membuat spekulasi semakin liar. Giorgio sendiri bukanlah sosok yang asing di dunia fashion. Ia dikenal sebagai desainer muda berbakat yang sering merancang busana untuk artis papan atas. Namun, hubungan pribadinya jarang tersorot publik. Fakta bahwa mereka terlihat begitu akrab saat fitting membuat para penggemar tidak bisa menahan rasa penasaran. Apalagi, sesi itu dilakukan hanya berdua, tanpa kehadiran tim besar seperti biasanya. Di sebuah forum gosip online, beberapa pengguna mengklaim melihat Sarwendah dan Giorgio datang bersama menggunakan mobil yang sama. Kabar ini makin memanaskan suasana. Di tengah semua spekulasi, ada pula penggemar yang membela. Mereka mengatakan bahwa wajar jika desainer membantu kliennya dalam proses fitting, apalagi jika keduanya sudah saling mengenal lama. Namun, foto yang menunjukkan Giorgio membisikkan sesuatu di telinga Sarwendah tetap menjadi bahan perbincangan paling panas. Banyak yang mencoba membaca gerak bibir mereka, seolah ingin mengungkap isi pembicaraan tersebut. Media hiburan mulai menghubungi manajer Sarwendah untuk meminta klarifikasi. Namun hingga berita ini menyebar luas, tidak ada jawaban resmi. Sementara itu, butik tempat kejadian mulai kebanjiran telepon dan pesan dari wartawan yang ingin mewawancarai staf. Pemilik butik akhirnya mengeluarkan pernyataan singkat bahwa mereka menghormati privasi semua kliennya. Meski begitu, misteri tetap menggantung di udara. Apakah ini sekadar momen profesional, atau awal dari sebuah kisah yang lebih dalam? Bagi netizen, satu hal yang pasti, rasa penasaran mereka belum terjawab, dan foto-foto itu akan terus menjadi bahan diskusi selama beberapa hari ke depan. Sarwendah mungkin tidak menyangka bahwa satu sesi fitting akan menimbulkan gelombang spekulasi seperti ini. Namun begitulah dunia selebriti. Setiap langkah bisa menjadi headline. Dan Giorgio, dengan semua keahliannya di dunia mode, kini tanpa disadari ikut terseret dalam sorotan publik yang penuh rasa ingin tahu. Hari itu, baik Sarwendah maupun Giorgio memilih bungkam, tapi diamnya mereka justru seperti bahan bakar yang membuat api rumor terus menyala. Netizen pun siap menunggu babak berikutnya dari cerita ini. Apapun itu, mereka tahu satu hal, ini belum berakhir. Keesokan harinya, sebuah akun gosip mengunggah video berdurasi 15 detik yang memperlihatkan Sarwendah dan Giorgio di butik yang sama. Dalam video itu, terlihat Giorgio memegang tangan Sarwendah sambil tertawa. Keduanya tampak begitu nyaman satu sama lain, seakan melupakan bahwa ada orang di sekitar. Video itu langsung viral, komentar-komentar netizen membludak. Sebagian mempertanyakan hubungan mereka. Sebagian lagi menuduh bahwa ini bukan interaksi profesional semata. Beberapa akun bahkan menggabungkan video tersebut dengan foto-foto sebelumnya, lalu membuat teori bahwa Giorgio mungkin terlibat dalam proyek khusus Sarwendah, namun dengan ikatan personal yang tak bisa diabaikan.
Di tengah hebohnya komentar, muncul seseorang yang mengaku sebagai staf butik yang membocorkan informasi bahwa sesi fitting tersebut sebenarnya sudah berlangsung selama hampir 2 jam. Mereka menyebutkan bahwa sepanjang sesi, hanya ada Sarwendah, Giorgio, dan 2 orang asisten butik. Pernyataan itu memancing perdebatan baru. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Tapi satu hal yang jelas, publik semakin haus akan kepastian. Sarwendah tetap tak memberi komentar. Namun di akun Instagramnya, ia mengunggah foto pemandangan dengan caption singkat, "Kadang diam adalah jawaban terbaik." Caption itu justru menambah teka-teki. Giorgio pun tidak memberikan pernyataan resmi, hanya mengunggah potret hasil rancangan terbarunya tanpa menyebut nama klien. Namun netizen dengan cepat menyadari bahwa gaun tersebut mirip dengan yang dikenakan Sarwendah saat fitting. Rumor berkembang pesat. Ada yang mengatakan bahwa gaun itu dibuat untuk acara pribadi Sarwendah, bukan untuk acara resmi. Ada pula yang berspekulasi bahwa mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat personal. Beberapa media mulai mencoba melacak jadwal acara Sarwendah. Dari informasi yang didapat, dalam waktu dekat ia memang akan menghadiri sebuah pesta amal berskala besar. Namun, mengapa Giorgio terlibat begitu dekat? Bukankah Sarwendah biasanya mempercayakan urusan gaun kepada desainer lamanya? Pertanyaan itu kembali membanjiri dunia maya. Fans garis keras Sarwendah mulai menyerang akun-akun gosip, menuduh mereka membuat cerita yang tidak benar. Tapi di sisi lain, kelompok yang penasaran justru makin aktif mencari petunjuk baru. Di salah satu tayangan infotainment, seorang presenter menyebutkan bahwa hubungan selebriti dan desainer memang sering kali dekat. Namun, chemistry yang terlihat antara Sarwendah dan Giorgio kali ini terasa berbeda. Beberapa influencer pun mulai membuat konten reaction, menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu butik itu. Salah satu influencer terkenal bahkan mengatakan bahwa ia pernah melihat Giorgio mengantar Sarwendah pulang setelah acara fashion show beberapa bulan lalu. Pernyataan ini membuat isu semakin memanas. Publik mulai menunggu siapa yang akan lebih dulu berbicara, Sarwendah atau Giorgio. Sementara itu, butik tempat fitting menjadi semakin terkenal. Banyak orang datang hanya untuk melihat lokasi yang kini viral tersebut. Namun di balik semua kehebohan itu, ada satu hal yang belum terjawab. Siapa yang pertama kali membocorkan foto dan video itu ke publik? 2 hari setelah video itu viral, akhirnya Sarwendah muncul di sebuah acara TV sebagai bintang tamu. Dalam segmen wawancara, pembawa acara secara halus menyinggung soal momen di butik bersama Giorgio. Sarwendah hanya tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah urusan pekerjaan. Namun, cara ia menjawab justru terkesan menghindar. Ia tidak menjelaskan detail pekerjaan tersebut, hanya mengatakan bahwa ia sedang mempersiapkan sesuatu yang spesial. Jawaban itu memicu lebih banyak pertanyaan ketimbang menjawabnya. Wawancara tersebut langsung menjadi trending di YouTube. Netizen membanjiri kolom komentar dengan analisis ekspresi wajah Sarwendah, mencoba menebak apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Giorgio, di sisi lain, mengunggah foto dirinya sedang memotong kain di studio. Dalam caption, ia menulis, "Setiap karya punya cerita, tak butuh waktu lama." Caption itu dikaitkan dengan kejadian bersama Sarwendah. Sejumlah akun gosip membuat teori bahwa cerita yang dimaksud Giorgio bukan sekadar tentang busana, tetapi tentang hubungan pribadi yang mereka miliki. Klarifikasi setengah hati dari Sarwendah justru membuat spekulasi semakin liar. Media mulai membuat artikel berjudul, "Sarwendah jawab soal Giorgio." Netizen, kok kayak disembunyiin. Beberapa penggemar membela Sarwendah, mengatakan bahwa ia berhak menjaga privasi. Tapi tidak sedikit yang menilai bahwa publik punya hak tahu jika ini menyangkut kehidupan selebriti. Di tengah kehebohan itu, muncul foto baru yang menunjukkan Giorgio dan Sarwendah berada di sebuah kafe setelah fitting. Foto itu kabarnya diambil oleh pengunjung lain yang duduk di meja sebelah. Foto tersebut menunjukkan Giorgio sedang memegang ponsel sambil menunjukkan sesuatu pada Sarwendah, dan mereka berdua tertawa. Sekilas memang tampak wajar, tapi netizen kembali membacanya sebagai tanda kedekatan di luar pekerjaan. Beberapa media mencoba menghubungi Giorgio untuk konfirmasi, namun ia memilih bungkam.
Tim manajemennya hanya mengatakan bahwa Giorgio sedang fokus pada proyek desainnya. Di Twitter, tagar-tagar Sarwenda Giorgio sempat menduduki trending topik selama beberapa jam. Para konten kreator di TikTok berlomba membuat konten, reading between the lines, dari setiap gestur dan kata yang diucapkan Sarwenda di acara TV. Isu ini berkembang menjadi salah satu gosip terbesar bulan itu, bahkan mengalahkan berita artis-artis lain. Sarwenda sendiri tampak mulai berhati-hati saat keluar rumah, menghindari tempat-tempat umum yang ramai agar tidak menjadi sasaran kamera. Namun paparazzi tak tinggal diam. Mereka mulai mengawasi butik Giorgio, berharap bisa mendapatkan foto baru yang lebih menghebohkan. Publik pun semakin penasaran, menunggu apakah ada momen lain yang akan kembali mencuri perhatian mereka. Beberapa hari kemudian, sejumlah wartawan mendapatkan undangan misterius dari Giorgio. Undangan itu berbentuk kartu elegan dengan hiasan bordir emas, tanpa informasi lengkap. Di kartu itu hanya tertulis tanggal dan lokasi acara, serta kalimat, "Saksikan peluncuran karya teristimewa saya." Tanda tangan Giorgio tertera di bagian bawah. Media langsung mengaitkan undangan itu dengan gaun yang dikenakan Sarwenda saat fitting. Spekulasi muncul bahwa ia akan menjadi model atau tamu kehormatan dalam acara tersebut. Netizen semakin heboh ketika Sarwenda terlihat keluar dari rumah membawa koper kecil sehari sebelum tanggal acara. Banyak yang menduga ia akan menginap di hotel tempat acara berlangsung. Akun-akun gosip mengunggah foto tersebut dengan caption menggoda, "Apakah ini hari yang kita tunggu-tunggu?" Pihak hotel yang disebut-sebut sebagai lokasi acara menolak memberikan komentar, menambah kesan misterius. Pada hari H, suasana di hotel mewah itu ramai oleh tamu undangan, media, dan penggemar yang berharap bisa melihat langsung momen penting tersebut. Red carpet dibentangkan, dan lampu kamera wartawan berkilatan setiap kali tamu VIP datang. Beberapa selebriti papan atas hadir, namun semua mata tertuju pada pintu masuk, menanti kemunculan Sarwenda. Setelah hampir 1 jam menunggu, Sarwenda akhirnya muncul, mengenakan gaun panjang berwarna putih gading yang sangat mirip dengan yang ia fitting bersama Giorgio. Sorak-sorai penonton pecah, wartawan berebut mengambil foto, sementara Sarwenda melangkah anggun sambil melempar senyum. Giorgio muncul beberapa saat kemudian, mengenakan setelan hitam yang rapi. Ia berjalan mendampingi Sarwenda menuju panggung utama. Keduanya berdiri berdampingan, dan Giorgio mulai berbicara tentang karyanya. Ia mengatakan bahwa gaun itu terinspirasi dari seorang wanita yang kuat namun lembut. Ucapan itu membuat penonton semakin bersemangat, dan banyak yang langsung menghubungkannya dengan Sarwenda. Namun, Giorgio tetap tidak memberikan penjelasan apakah ada hubungan pribadi di antara mereka. Acara berlangsung lancar, namun kehangatan interaksi keduanya di atas panggung kembali menjadi bahan gosip. Setelah acara, foto-foto mereka berdua kembali membanjiri media sosial, mengulang siklus rumor yang tak kunjung reda. Setelah acara peluncuran gaun itu, berbagai media hiburan memajang foto Sarwenda dan Giorgio di halaman depan mereka. Headline besar bertuliskan, "Chemistry memabukkan di red carpet," menghiasi berita online dan majalah mingguan. Setiap gerakan kecil mereka dianalisis habis-habisan, mulai dari tatapan mata Giorgio yang dianggap terlalu hangat, hingga cara Sarwenda menyentuh lengan Giorgio saat tertawa. Di beberapa program TV, segmen khusus membahas momen itu dengan memutar ulang video mereka berjalan di red carpet. Beberapa komentator mode memuji keindahan gaun tersebut, namun tidak sedikit yang menambahkan bumbu gosip tentang hubungan mereka. Sarwenda mulai merasa bahwa kehidupan pribadinya berada di bawah mikroskop publik, namun ia tetap mempertahankan sikap tenang di depan kamera. Giorgio justru terlihat menikmati perhatian ini, meski ia tetap menghindari pernyataan yang terlalu jelas. Di balik layar, manajer Sarwenda mulai khawatir. Ia tahu gosip yang berlarut-larut bisa memengaruhi citra kliennya. Namun, setiap kali mencoba membicarakan klarifikasi yang tegas, Sarwenda hanya tersenyum dan berkata bahwa ia akan mengurusnya sendiri. Fans setia mulai terbagi menjadi dua kubu, mereka yang mendukung kemungkinan hubungan baru ini, dan mereka yang menolak keras. Sebuah polling online bahkan dibuat oleh akun gosip, menanyakan apakah publik setuju jika Sarwenda dan Giorgio menjadi pasangan. Hasilnya mengejutkan,
68% memilih setuju. Kondisi ini membuat rumor makin sulit dibendung. Di media sosial, tagar-tagar Sarwenda Giorgio Forever mulai beredar luas. Beberapa penggemar kreatif bahkan membuat fan art menggambarkan keduanya sebagai pasangan dalam setting dongeng. Sementara itu, butik Giorgio kebanjiran pesanan setelah gaun Sarwenda viral. Banyak yang menganggap ini sebagai strategi pemasaran yang brilian, meski Giorgio tak pernah mengakuinya. Namun di balik senyum mereka di publik, muncul desas-desus bahwa Sarwenda mulai merasa tertekan oleh sorotan berlebihan ini. Ia mulai membatasi interaksi di luar acara resmi dan menolak beberapa undangan wawancara. Giorgio, meski tampak percaya diri, diam-diam juga menghindari muncul di tempat umum bersama Sarwenda untuk sementara waktu. Beberapa minggu kemudian, seorang fotografer lepas berhasil mengabadikan momen Sarwenda dan Giorgio bertemu di sebuah restoran yang cukup sepi. Foto itu memperlihatkan mereka duduk di pojok ruangan, terlihat sedang berbicara serius. Tidak ada senyum seperti biasanya, hanya ekspresi serius dan fokus. Akun gosip segera mengunggah foto itu, menambah misteri baru di tengah gosip yang sudah panas. Beberapa netizen menebak bahwa mereka sedang membicarakan strategi menghadapi media. Yang lain menduga bahwa ini adalah pertemuan pribadi untuk membicarakan perasaan masing-masing. Beberapa jam setelah foto itu viral, Giorgio mengunggah kutipan di Instagram Story. Tak semua yang terlihat adalah kebenaran. Sarwenda juga mengunggah kalimat yang hampir mirip. Kadang, yang terbaik adalah membiarkan orang berpikir sesukanya. Unggahan itu membuat netizen merasa keduanya saling berkomunikasi secara tersirat. Wartawan mencoba menghubungi restoran untuk mendapatkan rekaman CCTV, namun pihak restoran menolak demi menjaga privasi tamu. Meski begitu, rumor semakin meluas karena jarangnya mereka terlihat bersama belakangan ini. Beberapa penggemar mengkhawatirkan apakah gosip yang terlalu besar ini membuat hubungan mereka, entah profesional atau pribadi, menjadi renggang. Di forum online, perdebatan semakin sengit. Ada yang bilang gosip ini mulai membosankan, tapi ada juga yang merasa justru semakin misterius dan menarik. Beberapa influencer memanfaatkan momen ini untuk membuat konten. Apakah hubungan mereka retak? Namun satu sumber anonim yang mengaku dekat dengan Giorgio mengatakan bahwa keduanya masih berhubungan baik. Sumber itu menyebutkan bahwa pertemuan di restoran hanyalah untuk membicarakan proyek fashion berikutnya. Kebenaran tetap samar, dan publik masih menunggu langkah berikutnya dari keduanya. Tanda hubung. Bab 7 Undangan Gala Internasional. Tak lama setelah itu, kabar baru datang. Sarwenda diundang menghadiri sebuah gala internasional di Singapura. Yang menarik, Giorgio juga dikonfirmasi akan hadir sebagai salah satu perancang busana tamu. Media langsung berspekulasi bahwa mereka akan kembali tampil bersama. Sarwenda sendiri terlihat di bandara dengan tampilan kasual namun elegan, membawa koper besar. Fotografer paparazzi berusaha mengabadikan setiap langkahnya. Giorgio terbang sehari setelahnya, mencoba menghindari dugaan bahwa mereka pergi bersama. Namun netizen tidak bisa dibohongi. Mereka tahu kemungkinan besar keduanya akan bertemu di Singapura. Saat malam gala tiba, Sarwenda muncul di karpet merah dengan gaun hitam berpotongan elegan. Gaun itu lagi-lagi dirancang oleh Giorgio, dan sorotan kamera kembali membanjiri mereka. Keduanya tampak lebih hati-hati kali ini, menjaga jarak saat berpose. Meski begitu, beberapa momen tatapan singkat tetap tertangkap kamera, memicu kembali komentar netizen. Gala tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dunia fashion, dan Giorgio mendapat banyak pujian atas desainnya. Sarwenda pun disebut sebagai salah satu tamu paling memukau malam itu. Setelah acara, mereka difoto meninggalkan lokasi dalam waktu yang berbeda. Namun, sebuah video dari penggemar menunjukkan bahwa mereka bertemu di lobi hotel setelahnya. Video itu kembali menghidupkan gosip yang sempat mereda. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa keduanya memang memiliki hubungan lebih dari sekadar profesional. Tanda hubung. Bab 8 Klarifikasi akhir yang mengejutkan. Beberapa minggu setelah gala, Sarwenda memutuskan untuk memberikan wawancara eksklusif di sebuah program televisi. Dalam wawancara itu, ia akhirnya membicarakan gosip yang beredar selama ini.
Dengan tenang, Sarwenda menjelaskan bahwa hubungan mereka murni profesional dan penuh rasa saling menghargai. Ia memuji Giorgio sebagai desainer berbakat yang selalu mengutamakan kenyamanan kliennya. Namun, ia juga mengakui bahwa kedekatan mereka di beberapa momen memang di luar dugaan karena intensitas kerja yang tinggi. Sarwenda mengatakan bahwa ia memahami rasa penasaran publik, tetapi berharap gosip ini bisa berakhir. Giorgio juga hadir dalam wawancara tersebut, duduk di sebelah Sarwenda. Ia membenarkan semua pernyataan Sarwenda, menambahkan bahwa mereka bekerja sama untuk beberapa proyek besar ke depan. Keduanya saling tersenyum, menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Meskipun begitu, beberapa netizen masih meragukan klarifikasi ini. Komentar di media sosial dipenuhi pendapat yang terbelah. Ada yang merasa lega, ada yang tetap percaya bahwa ada cerita lain yang tidak diungkapkan. Media memilih untuk menurunkan intensitas pemberitaan, namun gosip ini tetap bertahan di kalangan penggemar. Bagi mereka, misteri kadang lebih menarik daripada kebenaran. Setidaknya, klarifikasi ini membuat keduanya bisa bergerak lebih bebas tanpa bayang-bayang gosip yang terlalu intens. Tanda hubung. Bab 9 proyek besar bersama. Beberapa bulan kemudian, Sarwenda dan Giorgio kembali jadi sorotan. Mereka mengumumkan proyek fashion show amal yang akan digelar di Jakarta. Acara ini bertujuan menggalang dana untuk anak-anak kurang mampu. Kerja sama ini kembali membuat publik antusias. Banyak yang ingin tahu apakah mereka akan menampilkan momen kedekatan seperti sebelumnya. Persiapan acara dilakukan secara terbuka, dengan media diundang meliput prosesnya. Sarwenda terlihat mencoba beberapa gaun rancangan Giorgio sambil bercanda santai di depan kamera. Kali ini, kedekatan mereka terasa lebih wajar dan profesional. Giorgio terlihat fokus pada detail desain, sementara Sarwenda membantu mempromosikan acara melalui media sosialnya. Beberapa media menyebut ini sebagai comeback mereka di dunia fashion setelah gosip panjang. Publik mulai melihat keduanya dalam cahaya positif, bukan sekadar subjek rumor. Fashion show tersebut sukses besar, mengumpulkan dana jauh di atas target. Sarwenda memuji kerja keras Giorgio di atas panggung, dan Giorgio membalas dengan ucapan terima kasih hangat. Acara ini diakhiri dengan tepuk tangan meriah dari penonton. Momen itu menjadi bukti bahwa mereka mampu mengubah gosip menjadi kolaborasi yang bermanfaat. Meski begitu, sebagian penggemar tetap menyimpan rasa penasaran tentang hubungan pribadi mereka. Namun kali ini, fokus publik lebih banyak tertuju pada keberhasilan acara amal tersebut. Nama mereka kembali harum, kali ini dengan alasan yang positif. Setelah proyek amal tersebut, intensitas pemberitaan tentang Sarwenda dan Giorgio mulai mereda. Keduanya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sarwenda kembali fokus pada dunia hiburan dan keluarganya, sementara Giorgio mengembangkan lini busana barunya. Hubungan mereka tetap terjaga dengan baik, terlihat dari beberapa postingan saling dukung di media sosial. Masyarakat mulai menerima bahwa tidak semua kedekatan selebriti dan desainer berujung pada kisah asmara. Meski demikian, kenangan akan gosip besar yang pernah mereka alami tetap menjadi bagian dari sejarah karir mereka. Beberapa penggemar lama sesekali masih mengunggah foto-foto lama mereka di butik dan acara gala. Bagi sebagian orang, cerita ini adalah pelajaran tentang bagaimana gosip bisa berkembang tanpa kendali. Bagi Sarwenda dan Giorgio, ini adalah pengalaman yang menguji kesabaran dan profesionalisme mereka. Keduanya belajar bahwa menjaga batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangatlah penting di dunia hiburan. Kini, setiap kali mereka bertemu untuk bekerja, suasananya jauh lebih santai dan bebas dari tekanan publik. Netizen pun mulai mengalihkan perhatian pada gosip-gosip baru yang muncul. Sarwenda mengaku bersyukur bisa melewati masa-masa penuh spekulasi itu tanpa kehilangan kepercayaan pada orang-orang di sekitarnya. Giorgio juga mengatakan bahwa ia tidak menyesal pernah menjadi pusat perhatian, karena dari situlah ia mendapat banyak klien baru. Cerita mereka akhirnya menemukan keseimbangan antara profesionalisme, persahabatan, dan privasi. Dan walau publik mungkin masih penasaran, bagi keduanya, tidak semua hal harus dijelaskan. Kadang, misteri yang dibiarkan tetap misteri justru membuat hidup terasa lebih indah.
Terima kasih sudah menyaksikan kisah lengkap Sarwendah dan Giorgio yang sempat membuat publik penasaran. Dari momen fitting di butik, gosip yang beredar, hingga klarifikasi yang akhirnya mereka berikan, semua menjadi perjalanan penuh warna yang menarik untuk diikuti. Kalau menurut kalian, apakah hubungan mereka murni profesional atau ada cerita lain di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari dunia hiburan yang selalu penuh kejutan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya setiap ada video baru, kalian jadi orang pertama yang tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, di balik setiap berita, selalu ada cerita yang belum terungkap.